Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan atau mengupas tentang kitab Qurratul Uyun ya. Kitab Qurratul Uyun ini yang disusun atau ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tahimi ya, dari Maroko. Dari Maroko. Dan sebetulnya kitab Qurratul Uyun ini adalah eh, kita bisa lihat di sini ya. Nah, sini. Nah, jilidnya ya. Ini kitab Qurratul Uyun jilid eh, jilid kitab Qurratul Uyun berbahasa Arab. Ini jilidnya Qurratul Uyun Sarah Nadom Ibnu Yamun. Jadi sebetulnya eh, kitab Qurratul Uyun ini yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tahimi dari Maroko ini adalah sebetulnya adalah Sarah Nadom Ibnu Yamun, dari Ibnu Yamun ya. Nah, ini di sini ada di bawah keterangannya di jilidnya fi adabin nikah. Jadi adab-adab sebuah pernikahan. Nah, ini banyak sangat terkenal, sangat populer di Indonesia, khususnya di Indonesia ya. Kalau di luar saya nggak begitu tahu. Cuman jelas di Indonesia sangat terkenal sebagai rujukan bagi eh, seseorang yang menikah gitu. Seorang yang menikah. Ini di sini ada sekitar 20 bab atau 20 pasal tentang pernikahan, mulai dari eh, hukum-hukum nikah, manfaat nikah dan seterusnya sampai 20 bab eh, bab tentang nikah. Nah, di sini ini ini adalah kitab Arabnya ya, kitab Arabnya. Dan sekali lagi di sini saya tidak akan membacakan Arabnya, kemudian terjemahnya ataupun Arabnya saja, tapi di sini saya akan langsung membacakan dengan terjemahnya. Ini terjemahnya ini ya. Ini terjemahnya ini. Kenapa? Karena saya menginginkan eh, isi dari sebuah kitab ini tersampaikan langsung gitu. Jadi dipahami langsung. Beda dengan kajian kitab kuning yang dikaji di pesantren-pesantren, yang mereka sebetulnya mengkaji itu plus mempelajari bagaimana eh, kitab kuning atau Arab gundul itu. Jadi sambil mempelajari eh, apa namanya kitab gundul gitu. Jadi sambil mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab gitu. Kalau di sini saya ingin menyampaikan langsung inti dari sebuah kitab. Apa itu isinya gitu, agar bisa langsung dipahami. Dengan situasi kondisi yang terbatas tentunya, maka saya menggunakan sistem ini gitu, metode seperti ini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat langsung gitu ya. Kita langsung saja. Ini judulnya ini ya, Qurratul Uyun. Di sini ada eh, mukadimah, beberapa mukadimah. Mungkin saya juga tidak akan membacakan mukadimahnya, akan langsung ke bab yang pertama dari sekitar 20 bab di kitab Qurratul Uyun tentang adabun nikah ya. Yang pertama adalah sebuah faedah. Itu di sini ditandai dengan icon seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah faedah, alhamdulillah, termasuk dari salah satu zikir yang wajib diucapkan walaupun cuma sekali dalam seumur hidup. Sebagian ulama menadamkan akan zikir tersebut dengan ucapan eh,
ada 8 zikir, katakanlah bahwa hukumnya wajib diucapkan sekali seumur hidup, maka fahamilah maksudku. Eh, Adapun kata-kata penazom untuk selamanya, maksudnya tidak ada ketentuan, tidak terputus-putus dan tidak ada batas akhirnya. Ya kita langsung di sini ya, eh, ke intinya saja karena ada bagian-bagian yang mungkin butuh pemahaman yang ekstra gitu. Makanya langsung ke intinya saja. Nah, yang pertama faedah atau hukum-hukum di sini ada, kemudian sesungguhnya nikah dapat diketahui hukum-hukumnya menjadi 5 hukum. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Yang pertama wajib, bagi orang yang mengharapkan keturunan, takut akan berbuat zina jika tidak nikah, ini wajib hukumnya. Kemudian sunat, bagi orang yang mengharapkan keturunan dan dia tidak takut akan berbuat zina jika tidak nikah, baik dia ingin atau tidak, meskipun pernikahannya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib. Kemudian ada hukumnya makruh bagi yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan serta pernikahannya dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib. Ini makruh. Kemudian ada yang mubah. Mubah itu tidak dianjurkan, eh, juga tidak mendapatkan pahala gitulah. Itu jadi mubah, itu maksudnya mubah ya. Bagi orang yang tidak takut melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan, tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib, jadi ini mubah. Kemudian ada yang haram. Ada yang haram ini bagi orang yang membahayakan wanita, punya maksud-maksud tertentu yang tidak baik tentunya ya, karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberikan nafkah atau memiliki pekerjaan haram meskipun ia ingin menikah dan tidak takut berbuat zina. Pembagian hukum ini juga berlaku bagi seorang wanita. Jadi bukan hanya untuk laki-laki saja ya, berlaku juga bagi seorang wanita dan menambahi Ibnu Arafah dengan hukum yang lain di dalam wajibnya nikah bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak ada benteng lain kecuali nikah. Jadi intinya di bab ini adalah hukum nikah itu ada 5 ya, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Ini tergantung eh, niat dari situasi kondisi ya, niat dan situasi kondisi seseorang yang melakukan nikah tersebut. Kita lanjut, itu tadi hukum ya, hukum nikah. Ini di sini ada beberapa penjelasan hadis-hadisnya. Nah, di sini banyak ya keterangannya. Ini kalau dibaca panjang dan lama sekali. Mungkin untuk bisa lebih detail dan ingin membaca sendiri, link downloadnya gratis di bawah ya, di deskripsi ada. Silakan download saja agar bisa membaca secara detail ya semuanya. Kemudian yang untuk bab yang kedua adalah manfaat. Yang pertama, nikah mempunyai beberapa manfaat dan manfaat yang paling besar adalah mendapatkan keturunan. Jadi makanya dikait-kaitkan dengan keturunan ya, yang tadi dari hukum juga dikaitkan dengan masalah keturunan. Makanya manfaat dari nikah itu adalah salah satunya adalah mendapatkan keturunan. Dan nikah juga mempunyai beberapa eh, bahaya. Bahaya yang paling besar adalah kebutuhan yang mendorong seorang untuk berusaha dengan jalan haram. Ya, ini bahaya sekali. Jadi jangan sebuah eh, madarat ya, sebuah yang tidak manfaat dengan nikah dengan diniatkan sesuatu yang haram. Itu jangan ya. Kemudian eh, ini ada, berkata Abu Abbas Al-Wansarini di dalam sarahnya yang berjudul Nawazili Bazali, mengungkapkan bahwa seorang syekh yang saleh, yakni Abu Bakar Al-Waroki, berkata, setiap syahwat dalam membuat hati menjadi keras kecuali syahwat untuk senggama. Maka sesungguhnya syahwat untuk melakukan senggama itu dapat membersihkan hati. Oleh karena itu para nabi melakukan
senggama gitu, hubungan lah gitu ya, hubungan suami istri. Dalam sebuah hadis disebutkan, aku disenangi kepada nikmat dunia ini hanya dalam 3 hal: wanita, wangi-wangian, dan tenangnya hati ketika melakukan sholat. Itu hadis Rasulullah ya, jelas dari beberapa hadis atau perilaku Nabi menggambarkan 3 hal ini. Kemudian yang ketiga, ini dari manfaat sebuah pernikahan adalah banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga dengan niat yang baik dan dari rezeki yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari berbagai bentuk dosa ada dosa yang tidak dapat dihapus oleh salat, puasa, dan jihad kecuali oleh usaha memberi nafkah kepada keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempunyai 3 anak wanita, kemudian ia memberi nafkah dan berbuat baik kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan mereka dan tidak lagi membutuhkan kepadanya, maka ia pasti masuk surga, kecuali dia berbuat sesuatu yang tidak ada ampunan baginya. Ketika menceritakan hadis tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, demi Allah hadis tersebut termasuk hadis yang gharib dan mutiara yang indah. Ini nomor 3 dari salah satu manfaat menikah ya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, ini langsung memunculkan hadis ya. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang menemui sahabat. Dia menyampaikan kepada mereka tentang hal yang terjadi pada istrinya. Salah satu sahabat menanggapi pengaduan laki-laki tersebut dengan memberikan keterangan yang mereka dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah berselang beberapa hari, sahabat memberikan keterangan-keterangan yang mereka dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri laki-laki tersebut yang bernama Huzaifah binti Al-Yaman radhiyallahu anhu. Adapun keterangan-keterangan itu diantara lain adalah sebagai berikut. Berkata Abu Bakar As-Siddiq bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika aku diperintahkan agar seseorang sujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan wanita atau istri, yang dimaksudkan istri, untuk sujud kepada suaminya. Dan berkata Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang mengeraskan suaranya melebihi suara suaminya, maka akan melaknat wanita tersebut setiap benda yang terkena sinar matahari, kecuali dia mau bertaubat dan kembali dengan baik. Dan berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita memiliki harta sebanyak harta yang ada di dunia ini, kemudian ia berikan harta tersebut seluruhnya kepada suaminya, setelah itu ia mengumpat atau mengungkit harta yang telah diberikan tersebut, melainkan Allah akan melebur menghapus seluruh amal-amalnya, dan ia akan digiring masuk neraka bersama Fir'aun. Dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kata seorang wanita memasak kedua buah dadanya, kemudian ia memberi makan suaminya dengan kedua buah dadanya yang telah masak itu, maka hal itu belum dapat menyempurnakan haknya sebagai istri. Jadi di sini ada beberapa hak dan kewajiban ya antara suami dan istri di nomor ini. Ya, mungkin bisa disimpulkan di sininya, mungkin bisa diambil kesimpulan adanya mawaddah warahmah, saling memahami dan mengerti ya antara suami dan istri. Yang ini kesimpulan yang terdapat di nomor 4 tersebut. Dan di nomor 5 ini salah satu manfaat dari nikah itu adalah sebuah pernikahan adalah sebagai berikut. Dalam setiap pernikahan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah apa yang ada pada suami harus seimbang dengan apa yang ada pada istri. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikah itu ibarat budak.
atau hamba sahaya, maka salah seorang di antara kamu hendaklah melihat di mana kelak ia akan meletakkan kemuliaannya, maka janganlah menikahkannya kecuali dengan laki-laki yang seimbang. Kufu namanya ya. Kalau dalam bahasa Arab itu seimbang, yang seimbang itu. Maksudnya adalah seimbang antara hampir seimbang, adapun hal-hal yang harus seimbang. Menurut pendapat para ulama meliputi agama, nasab, bentuk tubuh, kekayaan dan pekerjaan. Seorang suami dalam melakukan pernikahan hendaklah dengan niat mengikuti sunnah Rasul. Nah, jadi yang nomor 5 ini adalah tentang keseimbangan gitu antara suami dan istri. Itu ya. Jadi untuk manfaat itu ada 5 tadi. Kemudian untuk faedah ini ada 2 faedah di sini. Jadi yang ketiga itu adalah hal-hal yang perlu diupayakan dalam menikah ya. Ini mungkin itu dulu dua bab dulu, eh, bersambung ke yang lainnya, ke bab berikutnya itu mungkin akan bersambung di waktu lainnya. Sekian saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.